Selamat pagi rekan-rekan sekalian dari media. Polda Daerah Istimewa Yogyakarta bersama dengan polda-polda yang lainnya serta seluruh Indonesia melaksanakan kegiatan operasi khusus kepolisian yang bersandi Ketupat, di mana operasi Ketupat yang di Yogyakarta bertajuk Operasi Ketupat Progo 2021. Dilaksanakan selama kurun waktu 12 hari, yaitu terhitung mulai tanggal 6 Mei sampai dengan tanggal 17 Mei. Yang nantinya operasi tersebut akan digelar di seluruh wilayah hukum Polda Daerah Istimewa Yogyakarta. Melibatkan 1.359 personil yang tersebar di seluruh Polres, yang nantinya akan ditempatkan di pos-pos pelayanan ataupun pos-pos terpadu yang bertugas melaksanakan pengamanan terhadap kegiatan masyarakat menjelang pelaksanaan libur Lebaran tahun 2021 ini. Adapun rekan-rekan mungkin sering mendengar dan mungkin telah mendengar dan beberapa kali sudah kita laksanakan kegiatan-kegiatan kepolisian yang bersifat ditingkatkan sebelum operasi Ketupat ini yang dimaksudkan untuk menciptakan kondisi agar masyarakat memahami, mengerti serta mempersiapkan diri bahwa pada pada momentum Lebaran tahun 2021 ini pemerintah dengan tegas menyampaikan dilarang melaksanakan mudik bagi seluruh masyarakat yang memasuki libur Lebaran yang ditetapkan pemerintah selama 2 hari apabila tidak ada perubahan. Hal ini dimaksudkan untuk mengendalikan, mencegah meningkatnya angka penyebaran COVID-19. Diambil tindakan tegas dari pemerintah, sudah banyak dasar hukum yang telah disampaikan oleh pemerintah, dari mulai surat edaran, instruksi dari Kementerian Dalam Negeri, dari Satgas Covid Nasional, Menteri Perhubungan, dan lain sebagainya. Intinya, pemerintah memiliki tujuan untuk mencegah penyebaran angka COVID atau penyebaran penularan COVID-19 dan menghentikan ataupun mengurangi kenaikan grafik dari masyarakat yang tertular COVID-19. Pun demikian dengan Polda Daerah Istimewa Yogyakarta. Kita melaksanakan langkah-langkah preemptif dan preventif. Namun demikian, disertai dengan penegakan hukum apabila terjadi pelanggaran-pelanggaran yang berlangsung atau yang dilakukan oleh masyarakat pada saat kegiatan operasi tersebut. Langkah-langkah tersebut diantaranya adalah kami melaksanakan penyekatan dengan batas-batas provinsi, di mana Yogyakarta berbatasan dengan Jawa Tengah, di pintu masuk Klaten Prambanan, di pintu masuk Magelang di Tempel, dan pintu masuk Purworejo di daerah Kulon Progo. Di samping dari luar kota, di dalam kota pun kami juga melaksanakan pengamanan dan pengecekan atau pelayanan secara random kepada masyarakat yang nanti bepergian. Pengecekannya bagaimana? Kita melaksanakan swab antigen secara random, terutama yang di dalam kota dan tempat-tempat pariwisata. Kenapa demikian? Karena Yogyakarta secara geografis dan secara topografi merupakan kota yang menjadi tujuan wisata, dengan mobilitas masyarakat lokal maupun masyarakat dari luar Yogyakarta yang akan berkunjung ke Yogyakarta saat liburan. Seperti pengalaman beberapa libur yang lalu, libur Paskah dan lain sebagainya, Yogyakarta menjadi salah satu tujuan favorit masyarakat untuk melaksanakan libur pada saat hari libur nasional. Rekan-rekan sekalian, perlu kami jelaskan bahwa cara bertindak yang kita lakukan pada pos-pos penyekatan yang berada di Prambanan, berada di Tempel, berada di Kulon Progo, berada di Gunung Kidul, berada di Bantul dan Yogyakarta adalah melakukan seleksi terhadap beberapa kendaraan yang diduga datang dari luar kota dengan plat nomor atau identitas dari luar kota Yogyakarta. Kemudian kita periksa apakah sudah memenuhi ketentuan, di mana apabila memang di Tengara itu mudik, tentunya sudah tidak ada alternatif lain selain diputarbalikkan kembali ke daerah asal. Di samping itu, kita akan melakukan random check terhadap penumpang ataupun pengemudinya. Manakala didapati pada swab antigen pengemudi atau penumpangnya terdapat tanda-tanda reaktif terhadap swab tersebut, akan ditindaklanjuti dengan berkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat untuk dilaksanakan karantina dan prokes lainnya sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan terhadap para
orang yang diduga suspek ataupun terindikasi terkena virus COVID-19. Itu rekan-rekan sekalian sekilas apa yang bisa saya sampaikan terhadap kegiatan operasi ketupat yang hari ini telah dinyatakan dimulai sampai dengan 12 hari ke depan. Terima kasih. Tanya? Untuk yang pemberlakuan penjagaan 24 jam secara itu akan langsung dilakukan hari ini atau mulai besok, Pak? Bagaimana? Untuk yang penjagaan 24 jam dengan 3 shift itu akan mulai hari ini atau mulai besok? Ya, karena terhitung mulai tanggal operasinya adalah tanggal 6, artinya tanggal 6 akan dimulai CB-CB ataupun ketentuan-ketentuan di mana operasi berlangsung. Di antaranya penjagaan 24 jam pada pos terpadu yang telah berada di 10 titik penyekatan di seluruh daerah di Yogyakarta. Yang lain? Oh, jalur alternatif bagaimana? Sama, jalur alternatif kita tidak memberikan ruang gerak bagi para pemudik ataupun para masyarakat yang akan bertujuan mudik ke Yogyakarta. Ada patroli-patroli dari bantuan, artinya dari Satgas Bantuan yang akan terus melaksanakan patroli, mengimbangi posko-posko ataupun pos pelayanan ataupun pos penyekatan terpadu yang bersifat stasioner. Namun demikian kita yakinkan bahwa penempatan 10 titik pos tersebut merupakan pemilihan kita di mana kita mengantisipasi bahwa pos tersebut juga dilalui oleh rute-rute alternatif. Artinya sebenarnya sudah tidak ada ruang bagi masyarakat yang akan masuk ke Yogyakarta melalui rute-rute alternatif. Ya. Untuk pengecualian pengaju nanti kriterianya seperti apa, Pak? Kemudian yang kedua, untuk 24 jam itu apakah dibagi dengan Polda Jawa Tengah juga yang akan menjaga di sisi sebelahnya? Baik, tentunya kalau untuk hitungan 24 jam di masing-masing Polda melakukan cara bertindak yang sama. Karena memang instruksi dari Mabes bahwa cara bertindak yang dilakukan oleh seluruh kegiatan yang dilakukan oleh seluruh anggota Polri yang terlibat dalam pengamanan tersebut adalah preemptif, preventif, namun juga disertai dengan pencegahan hukum pada saat didapati orang yang melanggar hukum. Kemudian untuk kegiatan masyarakat lokal, artinya masyarakat pelaju tadi, kata-katanya adalah pelaju. Sebagai contoh, masyarakat yang berdomisili di Klaten bekerja di Yogyakarta. Tentunya kita akan tanyakan satu, surat tugas dari instansinya. Yang kedua adalah menunjukkan keterangan bebas COVID yang didapat dari baik itu metode genus maupun metode swab antigen. Adit, Ya. Mulai tanggal 22 kemarin kan sudah ada pengetatan. Ya, Betul. Sudah ada yang diputar balik belum? Sudah ada, jadi kita sudah melakukan random check terhadap beberapa kendaraan yang di Tengara akan masuk dengan kriteria mudik, kita putar balikan. Walaupun jumlahnya belum banyak, namun demikian ada beberapa yang kita putar balikan, dan untuk hasil tes yang dilakukan oleh anggota secara random belum didapati yang terindikasi untuk virus atau terimbas virus ataupun positif COVID-19. Ya. Memang tadi disebutkan ada 3 titik dan 10 titik, itu perbedaan treatment 3 dengan 10 ini apa ya? Sebenarnya seluruh titik yang ada di Polda Daerah Istimewa Yogyakarta tujuannya sesuai dengan hakikat operasi ini adalah terutama mencegah masyarakat untuk tidak mudik. Karena mudik ini di Tengara pemerintah akan mengkhawatirkan terjadi penularan atau penyebaran virus secara masif. Artinya dari 10 titik yang kita tetapkan sebagai titik penyekatan, 3 pun itu tidak menutup kemungkinan apabila didapati kejadian yang sama, klausul yang sama terhadap masyarakat yang diamankan secara random, perlakuannya sama. Ya. Jadi kalau 10 titik apakah bisa dirinci, Pak? Yang 10 titik penyekatan itu? Baik, saya coba memperinci. Yang pertama adalah pos di Tempel, yang kedua Prambanan, yang ketiga di Gunung Kidul yaitu di Tanjakan Bukit Bintang, kemudian yang keempat adalah Kulon Progo, itu ada 2, di mana di Jalan Utama Wates, Kulon Progo, dan satu lagi ada di ujung Temon. Yang ke-6 di Bedoyo, ke-7 di Prambanan sudah saya sebutkan tadi, 7 Tempel sudah, Kiro Brajan, kemudian Simpang 3 Gejayan, 2 lagi adalah perbatasan dengan Wonogiri, Gunung Kidul, yang pintu masuk dari Wonogiri, dan satu lagi adalah di apa namanya itu yang di Bantul, perbatasan itu pos apa namanya? Serandaan. Ya, 10 tempat itu yang dijadikan pos penyekatan. Artinya kalau kita mencermati dari 10 titik tersebut, sebenarnya sudah tidak ada peluang lagi masyarakat masuk tanpa diperiksa oleh petugas.
Untuk tes Ya. randomnya di 10 titik itu atau di 3 titik utama itu? Bagaimana? Untuk tes random antigen. Tidak menutup kemungkinan di 10 titik kita laksanakan semuanya. Random itu jatahnya per hari berapa? Kita mempunyai kuota 2000 selama pelaksanaan operasi, 2000 sampel. Artinya per hari berapa nanti kita melihat. Apabila terjadi fluktuasi kegiatan masyarakat yang ditengara dengan naiknya angka kendaraan yang masuk, tentunya kita akan lebih ketat. Namun apabila itu di tengara longgar, mungkin sebagai kita indikasi adalah jalanan sepi, tidak banyak kendaraan yang masuk, volumenya turun, kita akan menetapkan langkah yang berbeda. Sampai hari ini sudah mengamankan travel gelap, Pak? Sampai hari ini kita belum sempat mengamankan atau belum mendapati adanya travel gelap. Namun tentunya kriteria kita yang telah ditetapkan oleh Korlantas bahwa travel gelap tidak menutup kemungkinan ambulan yang mungkin nanti digunakan dalam tanda kutip kamuflase untuk membawa orang dan mode transportasi lainnya yang dilarang untuk melaksanakan mudik, kita akan melaksanakan tindakan tegas. Cukup? Baik, terima kasih, Bang.